Ada haleluya, puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal 30. Kitab Yesaya pasal 30 ada kurang lebih 5 ayat. Kita akan bergantian membaca ayat ini. Yesaya 30 mulai ayat yang ke-18. Menghormati pembacaan firman Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama. Saya membaca ayat 18, kita bergantian sampai dengan ayat 23. Janji keselamatan bagi Sion atau umat Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah adil, yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. 19, 2, 3. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. 21. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ayat 23, sama-sama. 2, 3. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Puji Tuhan, silakan kita duduk. Di dalam pembacaan ayat ini, pasal 30, di situ ditulis bagaimana keadaan umat Allah, umat pilihan Allah bangsa Israel, berada di dalam krisis rohani yang begitu parah. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka acuh tak acuh, masa bodoh dengan Tuhan, tidak memperdulikan Tuhan. Bahkan mereka memberontak kepada Tuhan. Maka akibat daripada perbuatan mereka, maka krisis ekonomi pun itu melanda umat Allah ini. Dan kita lihat di dalam pembacaan tadi, sampai dalam soal ekonomi, di situ disebutkan bahwa mereka hanya mendapat makanan serba sedikit. Serba sedikit itu berarti tidak cukup. Jangankan pas-pasan, serba sedikit. Itu dimulai daripada pemberontakan mereka. Mereka tidak lagi mengutamakan Tuhan, tidak mengasihi akan Tuhan, sehingga mereka itu melupakan akan Tuhan. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-15, di situ Tuhan menegur mereka dengan keras. Dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi engkau enggan. Kalau kita melihat dalam pasal 30 awal, bangsa ini sampai mau meninggalkan negeri Israel, tanah perjanjian, mereka mau berangkat pergi ke Mesir. Nah, mereka pikir di Mesir itu mungkin lebih bagus ekonominya, keuangannya, dan sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan, kalau kamu akan pergi ke sana, kamu bukan beruntung, kamu bukan berhasil, tapi kamu akan
mendapat malapetaka. Mesir itu gambaran daripada dunia ini dengan segala godaan dan dengan segala masalahnya. Kita adalah umat Allah. Jangan kita kembali ke Mesir dunia ini dengan segala perbuatan-perbuatan dunianya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mencegah mereka, jangan. Lalu dikatakan di dalam ayat ini bahwa firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, bertobatlah kamu dan tinggal diam. Tidak usah kamu mana-mene, tidak usah kamu pergi ke Mesir. Tinggal saja di tanah ini. Lalu dikatakan, maka kamu akan diselamatkan. Lalu dikatakan, dan tinggal dengan tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Ini Tuhan katakan kepada mereka. Jadi mereka itu mengalami krisis rohani yang begitu parah. Lalu akibat daripada itu mereka mengalami krisis ekonomi yang begitu parah juga. Jadi ini selalu berkaitan, saudara-saudara. Kalau kita sudah krisis rohani, kita sudah jauh dari Tuhan, tidak utamakan Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak di sisi dari Tuhan, maka kita akan mudah jatuh. Itu memang Alkitab mengatakan. Lalu di dalam ayat 18 yang kita baca ini, lalu ini isi hati dari Tuhan kepada mereka. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini isi hati Allah yang paling dalam. Saya belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Tuhan itu memang benar-benar memiliki kasih yang begitu dalam kehidupan kita. Bahkan ada ayat yang mengatakan di dalam kitab Ratapan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan adanya. Seringkali meskipun kita mungkin telah jauh dari Tuhan, meskipun kita mungkin meninggalkan Tuhan, meskipun kita mungkin tidak peduli kepada Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, tetapi kasih daripada Allah itu tidak akan pernah luntur kepada kita. Kasih setia Tuhan selalu baru, bahkan setiap pagi. Ayat ini saudara-saudara sangat menguatkan kehidupan saya. Oh, saya yakin dan saya percaya Tuhan dengan kasih setianya setiap bangun pagi, maka kasih setianya juga baru dan terus baru dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam ayat ini, Tuhan menanti-nantikan mereka. Umatku, kapan sirahku waras? Umatku, kapan sirah sadar? Umatku, kapan kamu mau bertobat? Tuhan menanti dengan sabar. Tuhan menunggu mereka. Kapan kamu bisa bertobat kepada Tuhan? Haleluya. Dalam 2 Petrus pasal 3. Bukannya Tuhan itu lambat dia akan datang. Tetapi oleh karena panjang sabarnya akan kamu. Supaya kamu itu bertobat katanya. Supaya kamu tidak masuk di dalam api neraka. Jadi Tuhan itu panjang sabar. Dia selalu penuh dengan kasih. Menanti-nantikan kita. Menunggu kita dengan sabar. Saudara-saudara sekalian, kadang kehidupan kita ini mungkin kita jauh dari Tuhan, kita tidak menyenangkan Tuhan, kita mengecewakan hati dari Tuhan, dan seringkali mungkin kita belum sadar ataupun tidak sadar. Banyak kali saudara,
kehidupan perjalanan hidup kita mengiring kepada Tuhan, seringkali kita berbuat salah, seringkali kita mengecewakan, mendukakan hati dari Tuhan, karena seringkali sadar ataupun tidak sadar, kita itu berbuat salah, kita itu berbuat dosa di hadapan Tuhan, tidak melakukan firman Allah, meninggalkan Tuhan, dan sebagainya. Tapi belas kasih dari Tuhan selalu menanti-nantikan kita. Haleluya. Saudara-saudara, saya teringat kesaksian, saya baca lagi kemarin ada yang mengirim saudara, seorang pendeta besar di Amerika namanya. Siapa yang tidak kenal dia? Dia penginjil internasional, berapa kali dia datang di Jakarta dan saya juga hadir. Dia sangat dikagumi oleh umat Kristen di seluruh muka bumi ini. Tetapi dalam 2010 sampai 2015 ternyata dia telah hidup jauh dari Tuhan. Dan saya baca di situ bahwa dia itu menjual minyak urapan, menjual air kehidupan, sampai dia dikatakan mengumpulkan uang hampir 1 triliun dan rumah begitu mewah dan sebagainya. Dalam kesaksian itu, saudara-saudara, meskipun dia sudah meninggalkan Tuhan, tapi pada waktu dia itu pergi diundang di satu tempat, masih ada mujizat yang dilakukan Allah melalui dia. Tetapi dia sudah jauh dari Tuhan. Itulah yang membuat dia, saya masih dipakai oleh Tuhan, saya masih melayani Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan memberikan dia suatu penglihatan mimpi. Di pintu gerbang, orang semua antri untuk masuk di pintu gerbang. Dan Yesus berdiri di pintu-pintu gerbang. Lalu di sebelah sananya ada seorang pemain piano. Bila mana pemain piano itu akan memainkan pianonya dengan begitu amburadul, tandanya dia tidak diterima oleh Tuhan. Langsung dia diseret, dibawa oleh malaikat maut. Tapi kalau pemain piano ini begitu indah sekali, maka itu tandanya Tuhan mengangguk-anggukkan kepala bahwa dia akan masuk di pintu gerbang surga. Kesaksiannya mengatakan bahwa dia yakin bahwa dia seorang penginjil besar. Pasti Tuhan akan menganggukkan kepalanya waktu giliran saya menghadap dia di pintu gerbang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata waktu dia berada di pintu gerbang, pemain piano itu memainkan piano dengan amburadul. Lalu Tuhan Yesus tidak menganggukkan kepalanya, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu dia terbangun dan ada kalimat yang mengatakan, aku berikan kesempatan engkau sekali lagi. Disitulah dia sadar, saudara-saudara. Dia pikir dia pasti masuk surga karena dia sudah melayani Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan menggelengkan kepalanya. Begitulah seringkali kita tidak sadar. Kita masih menjadi orang Kristen. Kita masih suka ke gereja. Tapi seringkali kita itu mengecewakan Tuhan. Menyakiti hati Tuhan dengan tindakan dan perbuatan kita. Saya teringat tahun lalu ada seorang hamba Tuhan. Dalam satu khotbahnya dia berkata begini. Kalau 2 tahun lalu saya itu dipanggil oleh Tuhan atau mati, maka saya tidak selamat. Saya kaget waktu dengar dia berkata begitu. Tapi di satu sisi saya akui dia jujur. Seorang hamba Tuhan puluhan tahun melayani Tuhan. Dia katakan kalau Tuhan ambil dia 2 tahun lalu dia tidak masuk surga. Nah saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita sadar, kita menyadari kita masih orang Kristen, kita masih orang percaya, kita masih ke gereja, padahal kita tidur rohani. Padahal kita orang Kristen yang tidak suka mengasihi Tuhan. Padahal kita orang Kristen yang tidak melakukan akan firman daripada Tuhan. Kita menjadi orang Kristen tapi lebih mengecewakan Tuhan daripada memuliakan akan nama daripada Tuhan. Saya bersaksi saudara kepada anak-anak saya.
Saya bersyukur di satu sisi saya kena penyakit bulan lalu, bulan Januari lalu. Dan disitulah sebagai satu koreksi bagi saya. Ternyata di situ saya menyadari, Tuhan, bahwa Engkau sangat baik dalam kehidupan saya, Tuhan. Dengan adanya itu, saya menyadari bahwa nafas hidup kita itu hanya sejengkal seperti firman Tuhan. Di situ kita diberikan kesadaran oleh Tuhan. Sehingga saya berkata kepada anak-anak saya, kalau papi sudah sembuh, papi mau lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, lebih hidup benar dan lebih hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini saudara-saudara yang Allah inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Sehingga tidak henti-hentinya saya menyanyikan lagu bahwa besar kasih setia dari Tuhan. Tidak dapat kita balas kasih setia Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Dan kalau kita boleh hidup sampai pada saat ini juga adalah kasih setia dari Tuhan. Oh, siapa yang bisa berkata, kalau aku dipanggil Tuhan tahun lalu, saya pasti masuk surga. Siapa yang berani berkata, kalau Tuhan panggil saya 2 bulan lalu, saya pasti masuk surga. Jangan kita berkata seperti itu. Saudara-saudara, bangsa Israel yang sudah jauh meninggalkan Tuhan. Tuhan penuh dengan kasih setia. Dikatakan sudah Allah menunggu-nunggu, menanti-nantikan dalam ayat ini. Saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Dan ia bangkit hendak menyayangi kamu. Saya berani tantang bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi remaja. Kita lihat ke belakang bagaimana jalan hidup kita. Lebih banyakkah mengecewakan Tuhan? Lebih banyak menyakiti Tuhan? Atau lebih banyak menyukakan Tuhan? Lebih banyak mengasihi Tuhan? Melakukan segala kehendak Allah? Atau belum? Atau masih separuh? Masih jauh? Izinkan saya oleh firman Tuhan dan Roh Kudus mengoreksi pribadi kita masing-masing. Sejauh mana kita sudah melakukan kehendak Allah? Sejauh mana kita sudah mengasihi Allah? Sejauh mana kita memiliki kesatuan iman, pengenalan tentang anak Allah itu Yesus? Sejauh mana kita sudah memiliki kedewasaan penuh? Sejauh mana kita memiliki pertumbuhan yang sama dengan Kristus? Kalau belum, kita tidak berani mengklaim. Kalau Tuhan datang, kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Tapi pada pagi hari ini, lepas dari kekurangan kebodohan kita, seperti bangsa Israel yang ada dalam pasal 30, ternyata Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan itu menyayangi mereka. Siapapun saya dan saudara, saya pun sebagai hamba Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, bila mana sementara kita mendengarkan firman Allah, lalu Roh Kudus itu akan menerangi hatimu dan engkau dapati hatimu itu masih kurang dengan Tuhan, masih kurang mengasihi, masih kurang dalam melakukan kehendak Allah, masih jauh dari Tuhan, masih berbantah-bantah, masih menyakiti Tuhan. Seperti kata firman Allah, bertobatlah. Sebab kasih setia Tuhan, dia ada di sini. Saya dan saudara, sementara engkau mendengar firman Allah, maka kasih setia Tuhan ada di sini. Tuhan menanti. Tuhan menanti. Kapankah ini anak-anakku, mereka itu sadar. Mereka itu bertobat. Lalu mereka bersungguh-sungguh hati kepadaku. Kapan? Tuhan tidak pernah menutup tangannya. Dia selalu membuka tangannya, menunggu, menanti kita. Kapan
kita mau sungguh-sungguh dan serius kepada Tuhan. Dan kita membaca di dalam Alkitab, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Lalu kita lihat di dalam ayat berikutnya, dikatakan engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Ini Tuhan kasih solusi kepada mereka. Berserulah kepada Tuhan. Kata berseru itu menunjukkan kesungguhan hati. Berseru, berteriak, minta pertolongan Tuhan. Tuhan lawati aku, Tuhan sadarkan aku. Aku mau kembali sungguh-sungguh kepadamu. Aku mau bertobat sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Kita berseru-seru minta pertolongan Tuhan. Maka Tuhan itu mendengar seruan kita. Dan Dia akan menjawab kita. Lalu kita lihat di dalam ayat 20. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan dirinya lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Inilah perjalanan umat Allah pada zaman itu. Mereka bekerja dengan sekuat tenaga. Pagi, siang, sore, bahkan mungkin malam. Berusaha dengan sekuat tenaga. Tetapi yang mengatur rezeki itu adalah Allah sendiri. Dan dalam ayat ini, ulah mereka berbuah. Apa yang mereka tabur, maka mereka menuai. Yaitu mereka itu hanya mendapatkan roti sedikit saja. Nah bayangin kalau cuman serba sedikit. Orang banyak tidak suka yang namanya serba kurang, serba sedikit. Orang tidak mau itu. Mau makan hanya serba sedikit, minum serba sedikit. Ya, orang pingin supaya bisa bukan cuma cukup, tapi lebih dari cukup. Bahkan kalau perlu ada persediaan berlimpah-limpah. Tapi inilah akibatnya, mereka itu hanya Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Dalam kitab Hagai, di situ Tuhan menegur umat Allah ini melalui Nabi Hagai. Tuhan menegur mereka karena mereka terlalu sibuk dengan mengurus urusan mereka. Dalam Hagai pasal 1. Sibuk mengurus usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan segala macam peternakan perkebunan mereka. Lalu mereka melupakan Tuhan. Lalu di dalam Alkitab itu mereka dikatakan, kamu menabur banyak, tapi kamu hanya menuai hanya sedikit saja dan tidak sampai kenyang. Kamu menabur banyak. Kamu memberikan waktu banyak. Bekerja siang malam. Menabur, bekerja. Tapi hasilnya hanya sedikit saja. Dan kamu makan tidak sampai kenyang. Lalu dikatakan juga. Kamu juga minum tapi tidak sampai puas. Orang kalau haus minumnya tidak puas. Aduh rasanya kayak apa. Kamu berpakaian. Tapi pakaian yang kamu pakai tidak membuat badanmu menjadi panas. Sebab di sana kalau malam begitu dingin memerlukan pakaian yang tebal. Lalu juga dikatakan, kamu sudah bekerja dengan sekuat tenaga. Kamu sudah bekerja dengan begitu hebat. Tetapi hasil yang kamu telah peroleh itu dikatakan, kamu taruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Kamu taruh dalam kantong yang berlubang. Di dalam kitab Hagai pasal 1 dikatakan. Mereka bekerja setengah mati. Mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan. Tapi setelah uang berkat itu sudah didapati. Mereka masukkan ke dalam kantong perbendaharaan mereka. Mereka simpan. Tapi kantong itu bocor. Dia bocor kemana? Dia bocor ke banyak hal. Ada saja masalah, ada saja ujian, ada saja persoalan yang mengeluarkan uang, mengeluarkan ini.
bisa mungkin sakit, bisa mungkin celaka, bisa mungkin ditipu oleh orang. Sehingga apa yang kita peroleh itu diumpamakan seperti uang berkat dimasukkan dalam kantong, lalu kantong itu bocor. Sehingga pas dibuka, ya udah tidak ada. Istilah kata, bila mana kita bekerja setahun, mati-matian kita bekerja, kita sudah kumpulkan itu, tapi setelah habis tahun, setelah dihitung-hitung, bukannya untung, tapi malah rugi. Masuk dalam kantong yang bocor. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel ini. Mereka hanya mendapat makanan serba sedikit. Di mana mereka minta lebih dari itu, tidak ada. Semua umat Allah alami seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu dikatakan dalam ayat ini, tetapi atau namun pengajarmu Tuhan tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalau engkau sudah berseru sadar dan bertobat, maka Tuhan tidak menyembunyikan diri lagi. Karena Tuhan lihat, oh kamu sudah bertobat. Aku tidak menyembunyikan diri lagi kepada kamu. Lalu dikatakan dalam ayat ini, tapi matamu akan terus melihat dia. Tuhan sudah ampuni dosa. Tapi jangan berhenti di situ. Dikatakan dalam ayat ini bahwa matamu terus melihat Tuhan. Mata kehidupan kita, setelah kita sadar dari kekurangan kebodohan kita, setelah Tuhan sudah mulai menanggapi seruan doa kita, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Tapi dalam ayat ini, biar matamu terus memandang dia. Terus memandang Tuhan. Terus memandang Tuhan. Tuhan, biar engkau masih memberikan berkat yang serba sedikit. Biar engkau masih memberikan berkat yang pas-pasan Tuhan. Tapi aku akan terus memandang engkau Tuhan. Haleluya. Biarpun aku belum sampai berlimpah-limpah. Baru sekedar cukup Tuhan. Aku akan terus memandang kepadamu Tuhan. Sebab ini merupakan godaan. Seringkali kita melihat kembali ke dunia. Kita melihat kembali di sekitar kita. Lalu kita lebih memilih memandang sekitar kita. Lebih memilih untuk melihat orang daripada melihat kepada Tuhan. Seringkali Tuhan menguji kita. Sampai di manakah kita akan terus berkomitmen kepada Tuhan. Sampai di manakah kita terus berharap, terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan ingin sekali melihat, meskipun keadaan kehidupan kita sepertinya biasa-biasa saja, tidak berkelimpahan, tetapi terus kita memandang kepada Tuhan. Tuhan, aku hanya memandang Engkau, aku hanya melihat Engkau, sebab dari Tuhanlah ada kasih setia, dari Tuhanlah ada kemurahan, dari Tuhanlah ada kebaikan, dari Tuhanlah segala sumber berkat. Terus memandang kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Lalu kita melihat di dalam ayat 22, bahwa engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak, atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ini adalah penyembahan berhala yang kita lihat di dalam ayat yang ke-22. Mereka sadar penyembahan berhala mereka yang dibuat dari emas dan perak ternyata tidak sanggup menolong, hanya untuk mencelakakan mereka. Lalu mereka itu dengan penuh kesepakatan, penuh iman mereka berkata, pergi, keluar. Nah, saudara-saudara, ini kebencian dari Tuhan adalah berhala. Nah, di dalam Alkitab suratan Yohanes berkata begini. Ada banyak berhala. Seringkali kita mengartikan bahwa itu berhala patung atau berhala kepada orang-orang yang di gunung, kepada orang-orang mungkin paranormal atau kepada dukun dan sebagainya. Tapi Alkitab katakan ada banyak berhala.
Kemarin saya mendengar seorang hamba Tuhan, dia itu berkhotbah. Dia katakan begini, Tuhan itu, Yesus diibaratkan, dia itu ada duduk di suatu takhta, kursi kemuliaan. Dia duduk di dalam kursi kemegahannya itu, dan disitulah tempatnya. Lalu dia katakan, kalau orang Kristen menggantikan kursi kemuliaan Yesus itu dengan apa saja, dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan harta, dengan uang, dengan apapun yang dia anggap lebih daripada itu, maka itu kebencian dari Tuhan. Lalu saya renungkan, oh iya betul. Sebab Tuhan tidak mau dinomor duakan. Tuhan tidak suka itu. Itu kebencian daripada Tuhan. Tuhan dengan kebaikannya memberikan kepada kita berkatnya, memberikan kita harta. Jangan sampai harta itu menjadi berhala kita. Tuhan memberikan kepada kita berkatnya, kekayaan. Jangan sampai kekayaan itu menjadi berhala kita. Tuhan memberikan kepada kita anak cucu. Jangan sampai anak cucu menjadi berhala kita. Tuhan memberikan kepada kita mungkin kendaraan. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai suatu berhala. Bila mana kita sebagai orang Kristen menjadikan Tuhan itu, atau kita mendudukan, memprioritaskan takhta itu, kita taruh di situ, Yesus dilempar, Yesus dibuang, dan disitulah kita akan mulai berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau dimadu. Di dalam ayat banyak sekali menuliskan itu. Salah satu bangsa Israel yang sampai Tuhan hajar mereka, pukul mereka karena mereka menduakan Tuhan. Nah, di sini Tuhan katakan, kamu membuang berhala sehebat apapun yang dikatakan dalam ayat ini. Kamu menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau dilapis dengan emas. Ini berbicara dengan apa? Keberhasilan, kekayaan mereka, emas, perak dan sebagainya. Kamu sudah tidak anggap lagi itu sesuatu yang hebat. Tapi kamu anggap itu sesuatu yang najis. Yang dibenci oleh Tuhan. Seringkali ini tantangan yang berat, saudara-saudara. Karena seringkali kita tergoda. Tergoda menempatkan Tuhan di tempat nomor 2 ataupun nomor 3. Dan kita menempatkan, memprioritaskan diri kita. Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu bisnis kita? Apakah itu kekayaan kita? Harta kita? Seringkali kita jadikan itu sebagai sesuatu yang paling nomor 1 di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam ayat ini, luar biasa dikatakan dalam ayat ini. Lalu engkau akan membuangnya. Engkau membuangnya. Seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Kata keluar di sini benar-benar tidak sudi, tidak mau lagi, tidak perlu lagi, keluar. Jadi ini berhala ini jangan kita nantilah kalau saya butuhkan dan saya ambil lagi. Ya. Nanti kalau saya perlu nanti saya ambil lagi. Berhala-berhala ini kita buang keluar dari kehidupan kita. Hanya Tuhan saja yang menjadi Allah kita satu-satunya. Dan kita lihat dengan pandemi ini, saudara-saudara, ternyata kekayaan tidak menjamin. Ya, kekayaan manusia, harta apapun tidak menjamin. Kehebatan manusia, ketenaran manusia tidak dapat menjamin kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan, Dia menjamin kehidupan kita di dalam dunia. Bahkan sampai di akhirat nanti. Dia jamin kehidupan kita. Maka saudara-saudara, berhala-berhala itu yang mungkin masih kita sukai, yang masih kita senang, kita agak sulit untuk membuangnya, saudara-saudara. Aduh, angel teman, lagi laris, lagi laku, lagi banyak pembelinya. Jadi sudahlah,
ya izin dululah. Saudara, itu berhala. Kita lebih mengasihi kekayaan kita, harta kita dari segala-galanya. Itu berhala. Itu berhala. Tuhan hanya mau Dia saja yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Haleluya. Seringkali tanpa kita sadar, saudara, kita ini masih ada berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Tapi pada saat pagi hari ini, kita mendengarkan firman Allah ini, kita akan berani mengambil satu keputusan dalam kehidupan. Berhala-berhala yang masih ada dalam kehidupan saya katakan pergi keluar dalam nama Yesus. Pergi. Haleluya. Dan saya hanya mengutamakan Tuhan dari segala-galanya dalam kehidupan ini. Haleluya. Lalu kalau sudah seperti itu, dalam ayat 23, lalu Tuhan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Setelah kita buang semua segala berhala, kita sudah bertobat, kita sudah datang kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan tidak hanya menyambut kita kembali, tapi lebih dari itu kita lihat firman Allah ini katakan, pada saat kamu membuang segala berhala-berhala kamu, maka kamu akan menabur, kamu akan bekerja, kamu akan membuka usaha. Maka dari usaha kamu itu dikatakan Tuhan akan benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Ladang itu berbicara tentang usaha kita, pekerjaan kita, sumber-sumber keuangan kita. Kita tabur itu tidak akan hilang. Tetapi apa yang kita tabur itu dalam ayat ini. Dan dari hasil tanah itu kamu makan roti yang lesat berlimpah-limpah. Tangan Tuhan ada di dalam usaha kita itu. Tangan Tuhan akan campur tangan di dalam ladangmu, mungkin engkau sebagai petani. Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupanmu, mungkin dalam usahamu, bisnismu, dalam tokomu, dalam pekerjaanmu. Tangan Tuhan akan ada di situ. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan akan membuatnya itu berhasil. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, kamu akan makan roti yang lesat berlimpah-limpah. Dalam ayat sebelumnya tadi, mereka hanya mendapatkan roti serba sedikit. Bangsa Israel ada jelai dan ada roti. Jelai itu makanan daripada binatang dan gandum itu adalah makanan manusia. Tapi kalau sudah kelaparan, jelai pun mereka itu makan. Atau ada gandum yang mungkin tidak berkualitas, itu yang mereka makan. Tetapi dalam ayat ini, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita membuang segala berhala-berhala, maka hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat berlimpah-limpah. Roti yang gandum yang nomor 1 dan lesat kata firman Tuhan, dan bukan serba sedikit, bukan hanya sekedar cukup, tetapi berlimpah-limpah. Haleluya, berlimpah-limpah itu artinya apa? Kita sudah cukup makan sampai kenyang, kita sudah makan sampai puas-puas, tapi masih ada kelebihannya lagi. Kita masih simpan lagi, barangkali untuk anak-anak kita, barangkali untuk cucu kita, barangkali untuk usaha lain dan sebagainya. Berlimpah-limpah, itu isi hati daripada Tuhan. Tuhan tidak inginkan kita hanya makan roti serba sedikit. Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi. Tapi Tuhan inginkan kita, ladang usaha kita, ada Tuhan di dalamnya. Oleh karena kita menjadi orang yang takut Tuhan, mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dari segala-galanya. Mungkin kita memang harus membayar harga untuk hal itu. Tapi saudara,
Tuhan tidak tinggal diam. Haleluya. Seluruh pekerjaan yang kita lakukan, ladang-ladang usaha kita, ada Tuhan di dalamnya. Tuhan akan membuat engkau akan berhasil. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan berbahagialah engkau kalau engkau selalu mendengarkan, merenungkan akan firman Tuhan. Engkau seperti ditanam di pohon di tepi sungai. Daunnya akan tetap hijau. Dan apa saja yang engkau lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Haleluya. Kita buka usaha ini berhasil. Lalu kita kerjakan ini berhasil. Kita kerjakan ini berhasil. Kita kerjakan berhasil. Saudara, Tuhan ada di situ. Tuhan ingin sekali kita akan mengalami kelimpahan dalam kehidupan ini. Tapi seringkali saudara, Tuhan ingin sekali mau melakukan itu. Tuhan menanti-nantikan di dalam ayat yang ke-18. Tuhan menanti-nantikan dan menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah adil. Ada Allah yang adil. Tuhan ingin sekali, Dia Allah yang adil. Tuhan ingin sekali mengasihi kita. Tuhan ingin sekali menyayangi kita. Dan akan memberikan semua segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan juga tidak memaksa. Tuhan tidak maksa, cuma memberitahukan. Kalau kau lakukan, engkau akan lihat keberuntungan yang aku berikan padamu. Nah, ini seringkali saudara-saudara terjadi tarik-menarik. Tuhan menanti-nantikan dengan sabar. Tapi kita maju mundur. Satu waktu kita percaya, satu waktu kita mundur lagi. Suatu waktu kita bertekad mau sungguh-sungguh. Tapi tengah jalan kita mundur lagi. Bagaimana Tuhan mau tolong kalau model seperti itu? Tapi kita ambil keputusan dalam diri kita. Ambil komitmen dalam diri kita. Haleluya. Tuhan, Engkau mengasihi saya. Engkau menyayangi saya Tuhan. Maka saya akan bertobat sungguh-sungguh. Berhala-berhala selama ini aku tidak sadar. Tapi aku sudah tahu firman Allah. Aku buang semuanya itu. Aku sudah katakan pergi keluar jauh-jauh. Dan kita lihat tangan Allah itu datang dalam kehidupanmu saudara-saudara. Haleluya. Tuhan akan membuat hasil ladangmu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu akan berhasil dengan berlimpah-limpah. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara. Inilah isi hati daripada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, oh peganglah tanganku Roh, oh haleluya amin. Setiap Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dia sangat menyayangi saya dan saudara-saudara. Dia selalu menanti-nantikan kita. Haleluya. Oh ya masa kelak. Oh baulah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak
Saudara-saudara, firman Allah itu adalah perkataan Allah itu sendiri. Firman Allah itu menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan sampai saat detik ini, Dia selalu menanti-nantikan saya dan saudara-saudara. Nantikan kita, kapan anakku, haleluya, engkau datang kepadaku dengan serius, dengan sungguh-sungguh, engkau berseru-seru, engkau bertobat kepadaku, membuang segala berhala-berhalamu. Tuhan menunggu, haleluya. Tetapi pada saat ini saudara-saudara, setelah kita dengar firman Allah, saya ingin sampaikan berita firman Allah. Segala berhala-berhala selama ini, yang menghalangi engkau sehingga ladang usahamu itu, tidak diberkati. Usaha bisnis pekerjaanmu selalu terbentur menghadapi masalah demi masalah. Katakan sekarang ini, Tuhan, saya akan katakan kepada berhala-berhala itu, pergi, keluar dari kehidupan saya. Haleluya. Saya katakan di sini dalam nama Yesus. Kalau engkau temukan berhala-berhala itu dalam hidupmu, masih ada dalam hidupmu, katakan saat ini juga dengan iman kepada Tuhan. Tuhan, saya buang semua berhala-berhala itu. Saya buang semua. Haleluya, haleluya. Dan kita akan lihat tangan Allah, akan terkedang dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Engkau akan melihat campur tangan Tuhan. Dia akan memberikan roti berlimpah-limpah, roti yang lezat dalam kehidupan rumah tangga, usaha kita. Dia tidak hanya memberikan sekedar serba sedikit, tapi memberi roti yang lezat dengan berlimpah-limpah, berkecukupan. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Setia, biar Roh Kudus akan menolong kita sekalian. Haleluya, haleluya. Tak dapat jalan ya balama sakalama ya Allah. Tanpa Rohmu, bawalah diriku kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat. Amin. Mengikuti jalanmu, bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalan agar ku tidak tersesat. Agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalanmu. Haleluya. Glory, 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 Yesus. Haleluya. Kami sembah Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Glory, 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 Yesus. Glory, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Glory, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah ini ya Tuhan. Biarlah kami terus ya Tuhan selalu menanti-nantikan ya Tuhan. Menanti-nantikan hari kedatangan-Mu ya Tuhan. Agar hidup kami ya Tuhan terpancar kepadamu ya Tuhan. Agar hidup kami ya Tuhan tertuju kepadamu ya Tuhan. Agar kami selalu melihat Engkau ya Tuhan. Dalam setiap tindakan, setiap perilaku kami ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan menuruti semua perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas isi hati firman-Mu ya Tuhan. Yang telah Engkau sampaikan bagi kami umat-umat-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan menjadi berkat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk membimbing hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati kami lewat hamba-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ya Tuhan untuk mengurapi kami. Untuk memberitakan firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau ya Tuhan memberi korban persembahan. Kau balas sesuai dengan janji akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan surga. Pada siang hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan buang semua berhala-berhala yang masih ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar dan supaya kami Tuhan boleh mendapatkan kelancaran usaha kami ya Bapa. Pekerjaan kami ya Tuhan. Maupun di bidang apapun juga Tuhan. Engkau akan memberkati kami ya Bapa. Karena penghalang itulah Tuhan. Berhala-berhala saat ini kami buang di dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan Kau keluarkan ya Tuhan. Biarlah kami boleh ada pimpinan dari Roh Kudus-Mu ya Bapa. Pimpinlah kami terus Tuhan Yesus. Kami mau taat setia mengiring kepadamu ya Bapa. Karena kami Tuhan sungguh sangat merindukan akan lawatan-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu siang hari ini Tuhan kiranya boleh menjadi berkat buat kami semua ya Bapa. Berkati juga Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.